Saat Niko menyelinap masuk ke kamarku tengah malam dan memelukku dari belakang, jantungku rasanya mau copot. Suamiku sedang tertidur pulas di ranjang yang sama. Tapi saat suara deheman suamiku memecah keheningan, bukannya tamparan atau usiran yang kudapat, suamiku malah tersenyum santai dan menyuruh Niko memuaskanku malam itu juga. Gila, selamat datang di episode paling mind-blowing yang bakal bikin kewarasan kalian diuji habis-habisan, sobat romansa rahasia. Kalau biasanya hubungan mertua dan menantu itu kaku dan penuh segan, di keluarga ini garis suci itu malah dihapus total. Bayangin aja, ditinggal anak perempuannya di luar kota, ibu mertua berumur 47 tahun yang bodinya masih piola ini malah dapat servis paripurna dari menantunya sendiri. Puncaknya, sang bapak mertua malah ngasih restu VIP dan ikutan gabung ngasih support system di atas ranjang yang sama. Buat kalian yang mentalnya sekuat baja dan penasaran gimana keliaran kesepakatan gila mereka bertiga ini bermula. Hajar dulu tombol like dan subscribe-nya sekarang juga. Mari kita bongkar rahasia paling tabu di balik daster tipis Tante Tamara. Bahagia tidak selalu memiliki wujud yang sama. Terkadang ia hadir dalam sebuah kesepakatan yang tak biasa. Di balik pintu yang tertutup rapat, ada cinta yang dibagi dengan sepakat. Ini adalah kisah tentang harmoni yang tersembunyi. Sebelum kita mulai ceritanya, akan Mimin perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Perkenalkan, namaku Tamara, usiaku 47 tahun. Teman dan keluargaku biasa memanggilku Tamara. Aku terlahir dengan darah campuran. Ayahku orang luar negeri dan ibuku asli Jawa. Sedikit gambaran tentang penampilanku. Wajah tentu saja Indo dan cuantik dengan mata bulat, hidung mancung. Tinggiku 170 cm dengan berat 62 kg. Kulitku putih bersih dan mulus, rambutku ikal, bergelombang sebau dan berwarna pirang. Bantal sofa premium sedang namun padat dan kencang. Pinggulku biola banget deh, dan yang itu buesar serta padat berisi. Kedua kakiku jenjang dan indah. Dan di usia menjelang 50 tahun ini, aku masih sangat energik dan memiliki stamina yang prima. Suamiku sendiri bernama Wijaya, usianya 53 tahun. Dia seorang pengusaha yang sukses. Orangnya sangat baik, sabar dan pengertian. Dia sangat mencintaiku dan selalu memanjakanku. Nah, kami memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keduanya sudah menikah dan tinggal terpisah dari kami. Anak perempuanku, Amel, menikah dengan Niko. Mereka tinggal di luar kota. Niko, menantuku itu, usianya 28 tahun. Wajahnya ganteng, bodinya atletis dan tinggi, orangnya sopan, ramah dan humoris. Aku pun sangat menyayanginya dan sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Suatu hari, Amel meneleponku. Dia mengabarkan kalau Niko akan ada tugas kantor ke kota tempat tinggalku selama 1 minggu, dan Amel minta tolong agar Niko boleh menginap di rumahku. Ya tentu saja, aku dan suami dengan senang hati mengizinkannya. Singkat cerita, Niko pun tiba di rumah kami. Dia disambut hangat oleh aku dan suami. Kami makan malam bersama sambil ngobrol santai. Niko menceritakan tentang pekerjaannya dan kabar Amel serta cucu kami. Setelah makan malam, kami masih lanjut ngobrol di ruang keluarga. Kebetulan suamiku pamit tidur duluan karena merasa lelah seharian bekerja. Nah, tinggallah aku dan Niko berdua. Saat itu, aku mengenakan daster batik selutut yang agak tipis dan longgar. Tanpa sadar, saat aku duduk menyelang kaki, dasterku tersingkap cukup tinggi hingga menampakkan paha mulusku. Aku melihat Niko sempat melirik ke arah itu, lalu buru-buru membuang muka.
Aku jadi salting alias salah tingkah dan buru-buru membetulkan posisi di dudukku. Maaf Bu, Niko mau ke kamar dulu ya, mau istirahat. Pamit Niko dengan wajah agak memerah. Oh iya nak, silakan, selamat tidur ya. Jawabku sambil tersenyum. Setelah Niko masuk kamar, aku pun masuk ke kamarku. Di dalam kamar, aku melihat suamiku sudah tertidur pulas. Aku pun ikut berbaring di sampingnya. Namun, entah kenapa bayangan tatapan Niko tadi terus terlintas di pikiranku. Ada desir halus yang menjalar. Mungkin aku hanya kegeran saja. Aku kan udah tua, udah kisut kali kerangnya. Pikirku sambil berusaha memejamkan mata. Keesokan harinya, seperti biasa, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Saat aku sedang asik memasak di dapur, tiba-tiba aku merasakan ada jari jemari yang memeluk dari belakang. Aku terlonjak kaget dan hampir saja menjatuhkan spatula yang kupegang. Maaf Bu, Niko kagetin ya? Tanya Niko sambil melepas pelukannya. Ya ampun nak, ibu kira siapa bikin jantungan aja. Iya Bu, habis ibu serius banget masaknya, baunya harum banget, Niko jadi lapar. Ya sudah, sebentar lagi matang kok. Kamu duduk manis aja di meja makan, suruhku. Niko pun menurut dan duduk di meja makan. Tak lama kemudian, suamiku muncul dari kamar. Kami pun bersarapan bersama. Setelah sarapan, Niko pamit berangkat kerja, suamiku juga berangkat ke kantornya. Tinggallah aku sendiri di rumah. Aku membereskan rumah, mencuci pakaian, dan tetek bengek lainnya. Siang harinya, Niko pulang ke rumah untuk makan siang dan istirahat sejenak. Kebetulan, suamiku tidak pulang makan siang karena ada meeting di luar. Jadi, kami hanya makan berdua. Saat makan, kami ngobrol akrab. Niko banyak bercerita yang lucu-lucu hingga membuatku tertawa terbahak-bahak. Tapi, tanpa sadar tanganku memukul pelan lengan Niko saking gelinya. Niko pun menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang membuat jantungku berdebar lebih kencang. Selesai makan, Niko tidak langsung kembali ke kantor. Dia bilang, masih ada waktu istirahat 1 jam lagi. Dia pun mengajakku nonton YouTube di TV di ruang keluarga. Kebetulan saat itu channel yang ditonton, channel romansa bercerita. Nah, kami duduk berdampingan di sofa. Jarak kami cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum maskulin Niko yang memabukkan. Tiba-tiba, Niko meletakkan kepalanya di pangkuanku. Bu, Niko boleh minta tolong pijitin kepala Niko sebentar enggak? Pusing nih mikirin kerjaan, pinta Niko manja. Aku sempat ragu sejenak, tapi melihat wajah lelahnya aku pun tak tega menolak. Ya sudah, sini ibu pijitin, jawabku sambil mulai memijat kepala Niko dengan lembut. Niko memejamkan netranya menikmati pijatanku dan sesekali terdengar seruan pelan dari bibirnya. Hal itu membuat darahku berdesir semakin kencang. Jari jemariku terus bergerak memijat kepala, kening, dan turun ke lehernya. Agak gimana gitu, merinding-merinding gitu hehe. Saat jari jemari sampai di lehernya, Niko tiba-tiba memegang jari jemari dan mencium telapak tanganku. Aku tersentak kaget dan menarik tanganku. Niko, ih kamu apa-apaan sih? Tanyaku dengan nada sedikit tinggi. Niko membuka netranya dan menatapku sayu. Maaf Bu, Niko nggak tahan. Ibu cantik banget hari ini, ucap Niko lirih. Hush, ngaco kamu. Ibu ini mertuamu loh, tegurku. Iya tahu Bu, tapi Niko beneran terpesona sama ibu. Ibu jauh lebih nyos dan menarik daripada Amel, kata Niko nekat. Aku terdiam mendengar pengakuan Niko. Jantungku berdebar tak karuan. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa senang yang menyelinap di hati. Entah kenapa, aku juga bingung dibuatnya. Sudah kamu balik kerja sana nanti telat loh. Usirku halus untuk menutupi kegugupanku. Niko pun bangkit dari pangkuanku. Sebelum pergi, dia sempat memberi hadiah ke pipiku sekilas.
Aku pun terpaku memegang pipiku yang terasa panas. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak marah? Kenapa aku malah merasa berdebar-debar? Malam harinya saat makan malam, aku berusaha bersikap biasa saja di depan suami dan Niko. Namun sesekali aku menangkap basah Niko sedang mencuri-curi pandang ke arahku. Dan setiap kali pandangan kami bertemu, jantungku langsung berpacu lebih cepat. Ah, ada apa ini? Batinku. Selesai makan, kami kumpul lagi di ruang keluarga. Kali ini, suamiku tidak langsung tidur dan kami ngobrol bertiga. Tiba-tiba, Niko berkata, "Pak Bu, besok Niko libur kerja. Gimana kalau kita jalan-jalan?" Usul Niko. "Wah, ide bagus tuh. Kebetulan papa juga lagi gak terlalu sibuk. Kita ke pantai aja yuk." Sambut suamiku antusias. "Boleh juga, ibu ikut aja deh." Jawabku setuju. Keesokan harinya, kami bertiga pergi ke pantai. Aku mengenakan dress pantai bermotif bunga-bunga yang agak-agak dan memakai kacamata hitam. Sedangkan Niko dan suamiku memakai kaos dan celana pendek. Di pantai kami bermain air dan pasir. Niko terlihat sangat menikmati suasana. Dia bahkan sempat menggendongku saat ombak besar datang. Aku menjerit kaget sambil memeluk leher Niko erat-erat. Posisi kami sangat akrab dan rapat. Aku bisa merasakan detak jantung Niko yang juga berpacu cepat. Suamiku hanya tertawa melihat tingkah kami, dan dia malah memotret momen itu. Setelah puas bermain air, kami beristirahat di bawah pohon kelapa sambil minum kelapa muda. Niko duduk di antaraku dan suamiku. Dia begitu perhatian melayani kami. "Bu, mau Niko kupasin kelapanya?" tawar Niko. "Boleh nak, makasih ya," jawabku. Niko pun dengan cekatan mengupas kelapa muda dan menyodorkannya padaku. Saat aku menerima kelapa itu, jari jemari kami bersentuhan. Ada aliran listrik yang menyengat. Aku buru-buru meminum air kelapa itu untuk menenangkan diri. Dak-dikduk aku dibuatnya waktu itu. Sayangnya, nggak ada kejadian aneh-aneh kala itu. Sore harinya kami pulang ke rumah. Badan rasanya lelah tapi hati senang. Sampai di rumah aku langsung mandi serta bebersih lain-lainnya. Ya wajar kan, soalnya semua-semuanya habis kena air asin, takutnya nanti karatan anunya. Selesai mandi, aku masuk ke kamar. Suamiku sudah ada di sana, sedang duduk di tepi dipan. "Mah, tadi papa lihat kamu sama Niko akrab banget ya," kata suamiku tiba-tiba. Aku jadi panik. "Jangan-jangan suamiku curiga," batinku. Maksud papa kan biasa aja," jawabku mencoba tenang. "Nggak apa-apa kok, Ma. Papa malah senang lihatnya. Papa tahu kok Niko itu anak baik," kata suamiku sambil tersenyum penuh arti. Aku jadi bingung dengan sikap suamiku. Apa maksud senyumannya itu? Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terinspirasikan oleh Niko. Sentuhannya, tatapannya, kata-katanya, semuanya begitu menggoda. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk pelan. Aku melirik ke arah suamiku dan dia sudah tertidur pulas. Aku pun bangun dan membuka pintu. Ternyata Niko yang berdiri di sana. Dia hanya memakai celana pendek santai dan semua terpampang jelas di depan netraku. "Ada apa, Nak?" tanyaku berbisik. "Bu, Niko nggak bisa tidur. Boleh minta obat nyamuk nggak?" tanya Niko dengan suara serak. "Oh, sebentar, Ibu ambilin," jawabku sambil berbalik mau mengambil obat nyamuk. Namun tiba-tiba Niko masuk ke kamar dan menutup pintu lalu memelukku dari belakang. "Niko, jangan nekat, ada papa," bisikku panik. "Papa tidurnya ngebokok, Bu, nggak bakal bangun," bisik Niko di telingaku. Dia pun mulai mempersembahkan sambutan kebaikan. Aku mencoba melepas pelukannya, tapi semangatnya terlalu kuat dan jujur saja aku pun mulai terbuai dengan sambutan baiknya. "Niko tolong nako," ucapku lemah. "Bu, Niko cinta sama ibu, Niko mau ibu," bisik Niko semakin gencar.
Tiba-tiba terdengar suara dari arah Dipan. Kita berdua tersentak kaget dan melepaskan pelukan kebaikan. Ternyata suamiku sudah bangun dan duduk bersandar di kepala Dipan sambil tersenyum melihat kita berdua. Waduh, niatnya mau nyari kesenangan diam-diam pas mertua laki-laki tidur. Aksi nekat menantu ini malah kepergok langsung sama bapak mertuanya yang tiba-tiba bangun. Bakal langsung diusir malam itu juga, atau malah ada kejutan lain. Klik subscribe dulu yuk, sebelum kita dengar apa reaksi bapak mertuanya. Papa nggak keberatan kok, kata suamiku santai. Aku dan Niko melongo tak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Papa sadar ngomong apa? Tanyaku bingung. Sadar dong ma, Papa tahu kok kalian saling suka. Dari tatapan kalian aja udah kelihatan. Papa ikhlas kok kalau mama mau sama Niko. Jelas suamiku, aku ternganga tak percaya. Ternyata suamiku sudah tahu dan malah merestui. Niko pun tampak kaget, tapi juga senang. Bapak beneran enggak marah? Tanya Niko memastikan. Enggak nak, Bapak malah senang bisa berbagi kebahagiaan sama kamu. Tolong bahagiakan Mama Tamara ya, kata suamiku. Niko pun langsung memelukku lagi dengan erat. Makasih Pak, Niko janji bakal bikin ibu bahagia, seru Niko girang. Aku masih syok dan bingung, tapi melihat persetujuan suamiku dan antusiasme Niko, perlahan hatiku pun luluh. Mungkin ini memang jalan takdirku. Dengan satset Niko segera menyiapkan sajian baik, yang mana jajaran kabinet negara, serta segitiga bermudaku, entah sudah kemana. Aku pun sampai agak gelagapan sebenarnya, tapi tak ayal aku pun juga mempersiapkan semua-semuanya dengan saksama, namun terburu-buru. Sungguh masih tak percaya aku kok bisa begitu. Saat itu, Niko menantuku mulai menunjukkan bakat dan talenta jari jemarinya. Awalnya cuma pakai 1, tapi tak lama kemudian tiba-tiba pakai 2. Dengan giat menantuku itu mencari lampu Aladin pada gerbang kehidupan dunia yang dihiasi rerumputan padang Sahara. Aku pun otomatis menyerukan nada dering syahdu yang semakin menggema gara-gara sedetik, kemudian diterpa banjir bandang melanda. Wow, Niko suka bu. Iya dan ya sampai saatnya gantian aku yang sudah merasakan mulai membantu menantuku menyiapkan sajian kebaikan sambil saling bertukar sambutan perhatian. Aku begitu terbelalak ternganga ketika kusaksikan Jukung otomatis di balik jajaran kabinet telah siap hormat siaga dan langsung kuaturkan sebuah perhatian. Walah segar banget nah, bagus. Ibu baru tahu ada yang begini ini. Kuk. Niko hanya terkekeh menyaksikan hal tersebut dan berusaha fokus agar siap melakukan perjalanan tanpa begitu duluan. Dan hingga segalanya sudah sama-sama tersiapkan, dengan sesegera mungkin perjalanan melelahkan itu dilanjutkan. Lalu dengan variasi, 1 Niko mulai melajukan Jukung otomatis yang mesinnya tadi sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dan saat baru 1/4 mulai dijalankan, santai aja, nak tujuan utama masih jauh. Pakai gigi 1 aja biar bisa lama, mampir dulu. Iya ibu, aduh hampir aja. Iya sabar. Hatur Niko kembali konsentrasi menjalankan Jukung otomatis di jalur yang sudah disediakan. Dan ya santai namun pasti Jukung otomatis pun melaju ke pelabuhan. Saking fokusnya kami saling memberi dan menerima sambutan di tengah-tengah perjalanan yang sangat meyakinkan. Aku dan menantuku bahkan lupa kalau suamiku dengan santainya sambil menyaksikan rapat paripurna kebaikan. Suamiku pun sesekali juga sedikit gelisah dalam hal memperhatikan, sehingga tak ayal ia mulai melatih bakat dan talenta jari jemarinya sendirian. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh solusi bagi kami bertiga di dalam kamar itu. Niko benar-benar membuktikan kata-katanya, dia sangat satsut memberi, dan aku menerima dengan antusias pula.
Tanpa henti seruan kebaikan bergema bersahutan ke seluruh ruangan. Tentunya disaksikan oleh suamiku yang sesekali memberi semangat. Dan suamiku pun tak lupa ikut bergabung dalam penyelesaian solusi problematika antar dunia Ambarawa. "Mak, Papa dorong dari belakang ya?" Belum sempat aku mengiyakan, belum kaget juga aku awalnya. Tapi ya gitu deh, kalau sudah seru dan kasihkan begitu, siapa sih yang enggak lupa sama keadaan dunia nyata? Maus pokoknya. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung dan bahagia malam itu. Bahkan aku tak peduli kalau pelabuhan yang kujaga sampai jadi longgar ataupun lobar. Karena yang terpikirkan saat itu, aku happy, menantu happy, dan yang paling penting suami tercinta happy Paul. Sejak saat itu, hubungan mulia kami bertiga menjadi semakin unik dan harmonis. Setiap kali Niko menantuku itu berkunjung, kami selalu menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan dan cinta tentunya, atas izin dan restu suamiku tercinta. Seperti pagi itu, saat kami bertiga sedang sarapan. "Bu, nanti malam Niko boleh turun di kamar ibu lagi kan?" tanyanya sambil mengerlingkan matanya genit. Saat sarapan aku tersenyum malu sambil melirik suamiku. "Boleh dong, kan Papa juga kangen main ludo bareng Niko." Kami pun tertawa bersama. Kebahagiaan yang tak lazim, tapi nyata adanya dan aku enjoy dengan sepenuh hati. Suatu malam, Niko meminta izin lagi. "Bu, boleh enggak kalau malam ini haluannya ibu tengkurap saja, biar Niko bisa mijitin punggung ibu yang pegal?" Pinta Niko dengan nada membujuk. Aku menatap suamiku meminta persetujuan, baik suamiku mengangguk sambil tersenyum. "Boleh nak, kasihan ibumu seharian capek beres-beres rumah," kata suamiku. Aku pun, ya mau enggak mau sih menuruti permintaan mulia Niko. Dan ya, kami pun memulai pekerjaan baik yang ada. "Enak, Bu?" tanya Niko. "Iya nak, enak banget nget tuh. Kamu pintar mijit ya ternyata," pujiku. "Makasih Bu, ini spesial buat ibu tercinta," jawab Niko sambil terus mengerjakan pekerjaan kreatifnya. Jari jemarinya sungguh terampil dan berbakat, sehingga aku merasakan desir kencang kebahagiaan. Suamiku yang duduk di samping dipan, memperhatikan dengan tatapan keyakinan dan harapan baik. Tatapannya sungguh penuh dengan kasih sayang. "Enjoyin aja, Ma. Jangan ditahan kebaikannya," bisik suamiku. Aku pun membiarkan diriku rileks dalam kebaikan solusi Niko dan harapan baik suamiku, dan Niko semakin nekat. Dia pun mulai sambutan baru beserta variasi-variasi baru. "Bu, bantal sofa premium, ibu perfect dan wangi banget. Niko suka," bisik Niko. Aku hanya bisa menyanyikan seruan lagu dangdut favorit pelan mengilhami cara kerja kedua belah pihak yang sangat kusayangi ini. Maklum, aku belum pernah variasi lain kayak gitu. Hal yang baru buatku. Namun ternyata rasanya sungguh beda sampai merinding dan geleng-geleng aku dibuatnya. Malam baik itu kembali menjadi malam yang penuh kenangan indah dan berharga. Aku sangat bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian dan menantu yang begitu mengagumi dan mengidolakan wanita berusia 50-an tahun sepertiku. Aku merasa kalau di usiaku yang sudah kepala 5 ini, aku begitu dihargai dan diinginkan. Bahkan enggak cuma dari satu, tapi dari 2 dan secara bersamaan pula. Apalagi hal itu juga dari menantuku sendiri, suami dari putri kandungku sendiri. Hidupku terasa begitu sempurna dan berwarna, meski mungkin bagi orang lain ini terlihat aneh atau salah, tapi bagiku ini adalah anugerah terindah tiada tara. Kebahagiaan sejati yang sangat-sangat tak ternilai harganya. Dan aku akan menjaganya selamanya. Tentu saja dengan tetap menjaga rahasia ini rapat-rapat dari dunia luar. Cukup kami bertiga yang tahu dan merasakan kebaikan dan manfaatnya.
Baiklah, selama menantuku tinggal menginap di rumah kami itu, kami bertiga selalu mengulang kebaikannya hingga akhirnya menantuku itu pun harus kembali lagi ke kotanya. Sehingga hari-hariku menjadi hampa dan aku jadi lebih sering murung sedih. Akunya kayak ada yang hilang dan lowong. Tapi ternyata suamiku yang mengetahui itu segera mengajak aku pergi ke kota menantuku itu. Tetapi kami tidak ke rumahnya, melainkan menginap di hotel dan meminta menantuku itu datang. Sehingga aku menjadi kembali bersemangat kembali menjalani hidup ini. Entah sampai kapan hal baik ini akan terus berlangsung, karena di saat aku tulis kisah ini, sampai aku mengirimkan kisah ini ke Mimin untuk diceritakan di channel Romansa Bercerita. Kejadian unik dan menarik itu masih saja terus berlanjut, bahkan berulang-ulang tanpa adanya kebosanan, baik dari aku, suamiku, apalagi menantuku. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan dalam kesempatan baik ini. Selesai. Gila, benar-benar gila, membuat dada terasa sesak, dan rasanya kewarasan kita seakan ditarik paksa hingga ke titik paling nadir saat menyimak tuntas keseluruhan cerita ini. Dari sebuah insiden yang berawal dari ketidaksengajaan, sebuah daster yang tersingkap, dan tatapan yang salah arah. Semuanya malah bermuara pada sebuah kesepakatan rahasia yang luar biasa sinting dan merobek seluruh tatanan moral kemanusiaan. Kisah Tamara, Wijaya, dan Niko ini bukan lagi sekadar narasi perselingkuhan biasa yang sering kita dengar di gosip tetangga atau drama televisi. Ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan darah, sebuah degradasi moral tingkat tinggi, dan pembunuhan karakter yang dilakukan secara berjamaah oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung utama dalam sebuah institusi keluarga. Bayangkan saja, sebuah garis batas paling suci dan paling sakral antara mertua dan menantu, yang dalam budaya, norma, dan agama apapun di dunia ini dianggap sebagai harga mati yang pantang untuk dilewati. Justru dengan sangat sengaja diinjak-injak, diludahi, dan dijadikan panggung pementasan hawa nafsu yang dibungkus dengan dalih kebahagiaan bersama. Membaca atau mendengar pengakuan ini membuat kita sadar betapa rapuhnya keimanan manusia ketika dihadapkan pada godaan daging, dan betapa menakutkannya sebuah rumah yang dari luar terlihat megah dan harmonis, namun di dalamnya menyimpan rahasia busuk yang baunya menembus hingga ke langit. Mari kita bedah dan kuliti satu persatu para pelaku dalam lingkaran setan ini, dimulai dari sosok sang ibu mertua, Tamara. Di usianya yang sudah menginjak 47 tahun, Tamara seharusnya sudah berada di fase kehidupan yang matang, penuh dengan kebijaksanaan, kedamaian batin, dan menjadi sosok teladan utama bagi anak-anak serta cucunya. Usia menjelang setengah abad adalah masa di mana seorang wanita biasanya lebih memfokuskan diri pada kebersamaan spiritual, mendampingi suami menua bersama, dan memancarkan aura keibuan yang mengayomi. Namun, apa yang terjadi pada Tamara justru sebaliknya. Ia terbuai, mabuk kepayang, dan kehilangan akal sehatnya hanya karena mendapatkan validasi dan pujian murahan dari seorang pemuda yang tak lain adalah menantunya sendiri. Rasa gir dan euforia karena merasa dirinya masih cantik, masih menarik, dan masih bisa membangkitkan hasrat pria muda telah membutakan mata batinnya secara total. Tamara menyebut kejadian ini sebagai anugerah terindah. Sebuah klaim yang sangat egois, narsisistik, dan menjijikkan. Ia merasa menang karena bisa ditiduri oleh dua pria sekaligus di kamarnya sendiri, merasa menjadi ratu semalam yang dipuja-puja. Namun Tamara lupa, atau mungkin dengan sengaja menolak untuk sadar, bahwa mahkota yang ia pakai saat ini terbuat dari air mata darah anak kandungnya sendiri.
pengkhianatan seorang ibu terhadap anak perempuannya adalah bentuk pengkhianatan paling purba dan paling kejam yang pernah ada. Alih-alih melindungi rumah tangga putrinya dari badai, Tamara justru menjadi badai itu sendiri, mencuri kasih sayang yang seharusnya menjadi milik darah dagingnya, dan menukarnya dengan kenikmatan biologis yang hanya berdurasi sekian menit. Hati nurani keibuannya telah mati, terkubur di bawah tumpukan hawa nafsu yang tak berkesudahan. Di sisi lain, kita dihadapkan pada sosok Niko, sang menantu yang digambarkan sebagai pemuda tampan, atletis, sopan, dan ramah. Karakter Niko ini memberikan sebuah tamparan keras bagi kita semua tentang sebuah realitas pahit, bahwa monster yang paling berbahaya tidak selalu memiliki wajah yang menyeramkan. Terkadang, iblis datang dengan senyuman paling manis, tutur kata yang paling sopan, dan penampilan yang paling mempesona. Niko adalah representasi dari jiwa muda yang serakah, tak tahu diuntung, dan tidak memiliki kompas moral sama sekali. Ia diberikan kepercayaan penuh oleh istrinya, Amel, untuk pergi bertugas keluar kota. Ia diberikan kehangatan, tempat tidur yang nyaman, dan makanan yang lezat oleh keluarga mertuanya. Namun, bagaimana cara ia membalas semua kebaikan dan kepercayaan paripurna tersebut? Dengan meracuni pikiran ibu mertuanya dan menodai kesucian rumah yang memberinya tumpangan. Niko tidak bisa mengendalikan insting kebinatangannya saat melihat celah kelemahan. Alasan bahwa ia terpesona atau bahwa ibu mertuanya jauh lebih menarik daripada istrinya adalah alasan paling picik, paling pengecut, dan paling manipulatif yang keluar dari mulut seorang laki-laki hidung belang. Niko secara sadar telah merusak sumpah suci pernikahannya. Ia memanipulasi situasi, memanfaatkan kelengahan, dan dengan nekat menerobos masuk ke kamar mertuanya di tengah malam layaknya seorang pencuri yang berniat merampok harta paling berharga dari sebuah rumah. Ia tidak memiliki rasa hormat sedikit pun, baik kepada istrinya, kepada ibu mertuanya, maupun kepada bapak mertuanya. Ia adalah duri dalam daging yang menyamar menjadi kapas yang lembut. Namun, dari semua kegilaan ini, tokoh yang paling membuat akal sehat kita meledak dan tidak habis pikir adalah Wijaya, sang suami sekaligus bapak mertua. Jika Tamara digerakkan oleh validasi dan Niko digerakkan oleh syahwat masa muda, maka motivasi Wijaya jauh lebih gelap, lebih kelam, dan lebih sulit untuk dicerna oleh nalar manusia yang waras. Sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah, dan seorang suami, Wijaya memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi kehormatan istri dan menjaga keutuhan rumah tangga anak perempuannya. Ketika ia terbangun dan memergoki menantunya sedang menggerayangi istrinya, insting paling dasar dari seorang laki-laki normal seharusnya adalah amarah, murka, dan tindakan protektif. Seharusnya ia menampar Niko, mengusirnya malam itu juga, dan menyelamatkan martabat keluarganya dari kehancuran moral. Namun, apa yang dilakukan Wijaya? Ia malah tersenyum santai, memberikan restu, bahkan ikut menonton dan bergabung dalam pesta maksiat tersebut. Ini bukan lagi soal kebaikan hati, keikhlasan, atau pikiran yang modern. Ini adalah bentuk kelainan psikologis yang sangat parah. Wijaya telah gagal total, bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai seorang laki-laki. Ia membiarkan rumah tangga putrinya dirusak tepat di depan matanya sendiri, dan ia menikmati proses kehancuran itu. Sikap permisif Wijaya ini menunjukkan degradasi moral yang paling absolut, di mana nilai-nilai kesucian keluarga telah ditukar dengan kepuasan voyeuristik yang menyimpang. Dengan memberikan izin,
Wijaya secara tidak langsung telah menancapkan belati ke punggung anak perempuannya sendiri berulang kali. Lalu, di manakah posisi Amel dalam semua narasi yang disebut membahagiakan ini? Amel adalah korban tak kasat mata. Hantu yang keberadaannya sengaja diabaikan oleh 3 orang yang sedang berpesta di atas penderitaannya. Cobalah sejenak kita posisikan diri kita menjadi Amel. Ia mungkin sedang berada di rumahnya di kota lain, sedang bekerja keras, atau mungkin sedang mengurus anak-anaknya, menanti kepulangan suami tercinta dengan penuh kerinduan. Ia percaya bahwa ibunya akan menjaga suaminya dengan baik, dan ia percaya suaminya sedang berjuang mencari nafkah untuk masa depan mereka. Sedikit pun tidak pernah terlintas di pikiran liarnya bahwa 3 orang yang paling ia cintai, hormati, dan percayai di dunia ini sedang membentuk sebuah aliansi pengkhianatan yang paling menjijikkan di belakangnya. Tamara, Wijaya, dan Niko mungkin merasa sangat pintar, merasa sangat beruntung karena bisa menyembunyikan rahasia ini dengan rapat. Mereka merasa hidup mereka sempurna dan berwarna. Tapi sadarkah mereka bahwa kebahagiaan yang mereka rayakan itu berdiri di atas fondasi kebohongan yang sangat rapuh? Mereka sedang menari-nari di atas bom waktu raksasa yang detikannya terus berjalan. Ketika suatu saat nanti bom kebohongan ini meledak. Dan percayalah, kebohongan sebesar ini pasti akan selalu menemukan jalannya untuk meledak ke permukaan. Kerusakan yang ditimbulkannya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Hati Amel tidak hanya sekadar patah, tapi akan hancur berkeping-keping menjadi debu. Ia akan mengalami trauma psikologis yang sangat fatal, kehilangan kepercayaan pada institusi pernikahan, dan yang paling mengerikan, kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung. Pengkhianatan ini akan menghancurkan kewarasan Amel dan menghancurkan masa depan cucu-cucu Tamara yang tidak berdosa. Pesan moral dari kisah Sinting dan di luar nalar ini harus benar-benar kita pahat dalam-dalam di otak dan sanubari kita sebagai peringatan keras atas betapa berbahayanya jika kita mulai menoleransi hal-hal yang salah. Pesan pertama dan yang paling fundamental, batasan moral dan norma dalam sebuah keluarga itu diciptakan bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindungi kewarasan dan mencegah kehancuran peradaban manusia. Garis batas antara ibu mertua dan menantu atau antara bapak mertua dan menantu adalah garis pembatas yang absolut. Jangan pernah sekali-kali berani bermain-main atau mencoba mengaburkan garis batas tersebut dengan alasan apapun. Kedekatan yang wajar adalah kedekatan yang didasari oleh rasa hormat, bukan kedekatan fisik yang memancing syahwat. Pakaian yang dikenakan di dalam rumah, cara duduk, tatapan mata, dan topik obrolan harus selalu dijaga batasannya. Jangan pernah memberikan ruang atau celah sekecil apapun bagi iblis untuk masuk dan menghembuskan hawa nafsu. Kesalahan Tamara bermula dari kelengahannya menjaga aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kesalahan itu dibiarkan berlarut-larut hingga membesar menjadi bola salju dosa yang tak terbendung. Rumah yang seharusnya menjadi benteng pertahanan paling suci, tempat di mana rasa aman dan kasih sayang tanpa pamrih bersemayam, justru diubah menjadi sarang perselingkuhan yang paling hina. Pesan moral kedua, jangan pernah mengukur kebenaran dari sebuah perbuatan hanya berdasarkan kesepakatan bersama atau saling suka sama suka. Dalam kisah ini, Tamara, Wijaya, dan Niko merasa apa yang mereka lakukan tidak salah karena mereka bertiga saling setuju, saling meridai, dan sama-sama menikmati. Ini adalah sesat pikir yang sangat fatal dan berbahaya.
Kesepakatan mereka bertiga pada hakikatnya adalah sebuah konspirasi jahat untuk membunuh karakter dan masa depan Amel secara perlahan. Kejahatan yang dilakukan secara kolektif tidak mengurangi bobot dosa kejahatan tersebut, malah justru menambahnya karena melibatkan banyak pihak dalam satu kebohongan besar. Membenarkan tindakan amoral dengan dalih, "Aku tidak merugikan siapa-siapa karena suamiku setuju," adalah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi untuk menutupi rasa bersalah yang sebenarnya ada di dasar hati nurani. Pesan moral ketiga, kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas penderitaan, kebohongan, dan pengkhianatan terhadap orang lain, apalagi terhadap darah daging sendiri. Tamara mungkin merasa bahagia dan merasa kembali muda, tapi itu adalah kebahagiaan semu, sebuah fata morgana yang ilusi. Kebahagiaan sejati membawa ketenangan jiwa, bukan rasa cemas yang mengharuskan kita untuk terus-menerus bersembunyi dan memakai topeng kepalsuan di depan anak sendiri. Kehidupan yang mereka jalani saat ini, di mana mereka harus pergi ke hotel secara sembunyi-sembunyi untuk melampiaskan nafsu, adalah bukti nyata bahwa mereka hidup dalam penjara kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada kedamaian dalam kebohongan. Setiap kali mereka menatap mata Amel, setiap kali mereka mendengar Amel bercerita tentang rencana masa depannya dengan Niko, hati nurani mereka, jika masih tersisa sedikit saja, pasti akan tercabik-cabik oleh rasa bersalah yang luar biasa besar. Dan ingatlah, hukum alam atau karma itu tidak pernah tidur. Rahasia sehebat apapun, jika itu adalah sebuah kebatilan, akan selalu mencari celah untuk terungkap. Dan ketika saat itu tiba, rasa sakit dan kehancuran yang akan mereka terima akan jauh melampaui jutaan kali lipat dari kenikmatan sesaat yang mereka rasakan di malam jahanam tersebut. Pada akhirnya, dari kisah gelap Tamara, Wijaya, dan Niko ini, kita diajarkan tentang pentingnya integritas, kesetiaan, dan kemampuan menahan diri. Sebagai manusia yang berakal budi, kita dibekali kemampuan untuk membedakan mana emas dan mana kotoran, mana cinta kasih yang tulus, dan mana hawa nafsu hewani yang merusak. Jangan pernah menukar kehormatan keluarga, harga diri, dan masa depan anak-anak kita dengan sensasi kesenangan sementara. Hiduplah dengan rasa takut akan karma dan keadilan semesta. Karena apa yang kita tanam dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, suatu hari nanti pasti akan kita tuai di bawah cahaya matahari yang paling terang. Jagalah keluarga kita, jagalah batasannya, dan pastikan rumah kita tetap menjadi surga yang suci, bukan neraka yang menyamar.